Selamat pagi, Dek. Kami Baik, perkenalkan saya perawat Opria yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan adik I ya? ya, Coba saya periksa dulu gelang tangannya. ya, Oh iya, benar dengan adik I ya, Bu. Dek ya. Baik, sekarang saya akan memberikan adik edukasi terkait diet pada diare. Jadi nanti saya mohon untuk keluarga juga ikut eh, mengikuti mendengarkan edukasi yang akan saya berikan. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan, Dik? belum. Baik, eh, saya rasa pemberian edukasi ini kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Jadi, saya mohon disimak dengan baik. Jadi tujuan untuk memberikan edukasi ini untuk menambah wawasan dan informasi adik dan keluarga serta untuk mampu meningkatkan status kesehatan adik dan keluarga nanti jika sudah keluar dari rumah sakit. Baik, kalau begitu saya akan mulai penyuluhan kegiatan ini ya, Adik ya. Ya, Jadi apakah adik sudah tahu dengan penyakit yang adik derita? belum. Jadi, baik, jadi penyakit yang adik derita itu yaitu diare ya. Jadi diare itu merupakan eh, gangguan yang terjadi pada saluran cerna yang makanan tidak bisa diserap dengan baik. Jadi terganggu. Nah, terus ditandai dengan adanya saluran pencernaan yang keluarnya feses yang encer serta frekuensi buang air besarnya adik lebih dari 3 kali dalam sehari atau bisa 4 kali dalam sehari. Terus, nah apa di sini? Apakah adik tahu apa itu penyebab dari diare? Tidak. Nah, jadi banyak sekali penyebab dari diare itu ya. Terus untuk penyebab diare yang paling umum tadi sudah saya katakan bahwa terjadi adanya infeksi kuman yang masuk pada saluran cerna yang terjadi di usus besar. Terus diare juga terjadi karena akibat adanya radang pada saluran cerna. Nah, ada juga penyebab diare lainnya seperti kurangnya kebersihan dalam makan dan minum serta tidak kurang dalam mencuci tangan sebelum makan atau minum. Jadi apa yang perlu adik nanti makan ketika diare? Makan dan minumnya ya. Jadi yang pertama itu makanan yang berkuah. Kenapa? Karena pada saat diare kan kebutuhan cairan yang ada di tubuh adik itu berkurang. Jadi perlu asupan cairan seperti makanan yang berkuah untuk mengganti cairan yang ada di tubuh adik. Terus yang ini ada berikan cairan isotonik seperti Oralit. Nah, itu untuk membantu menambah cairan yang ada di tubuh adik serta yang paling penting yaitu minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Nah, adik biasanya kalau minum air putih biasanya sebelum sakit berapa per gelas? 1 gelas per hari. Waduh, kurang sekali itu, Dek. Jadi seharusnya adik harus minum banyak agar kebutuhan cairan yang ada di tubuh adik terpenuhi. 6 pasang. Ya, tidak apa-apa, harus dipaksakan biar tubuhnya tetap sehat dan bugar. Nah, terus apa saja sih makanan yang harus dihindari ketika diare? Nah, yang pertama yaitu makanan yang berminyak dan berlemak. Karena kenapa? Karena dapat menyebabkan otot-otot di dinding cerna itu tegang sehingga diare semakin parah. Terus,
Nah, yang kedua yaitu hindari pengolahan susu. Karena kenapa? Nah, di dalam susu itu ada kandungan laktosa. Nah, saat diare, usus sulit untuk memproduksi salah satu enzimnya yaitu enzim laktase. Nah, enzim laktase ini berguna untuk mengatur adanya kandungan laktosa. Nah, hal ini yang menyebabkan diare semakin parah pada tubuh adik. Nah, yang ketiga yaitu sayuran yang mengandung gas. Nah, salah satunya yaitu ada kembang kol, ada kacang polong, ada brokoli, ada buncis, sayuran berdaun hijau, paprika, jagung, dan kubis. Nah, selanjutnya yaitu minuman alkohol dan kafein. Kenapa? Karena minuman dengan kandungan alkohol dan kafein itu akan mengakibatkan tinja adik encer. Nah, hal ini akan memperparah diare yang adik derita. Terus yaitu pemanis buatan. Nah, kenapa? Bisa menyebabkan perut adik kembung yang mana tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat adik menderita diare. Nah, selain itu, hindari juga yang namanya makanan pedas. Karena kenapa? Dalam makanan pedas itu mengandung yang namanya zat capsaicin, yang mana menimbulkan rasa pedas. Hal ini harus dihindari pada saat diare. Kenapa? Karena bisa mengiritasi saluran pencernaan adik saat diare, yang mana memperparah diare adik. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan misalkan adik atau ada anggota keluarga adik yang mengalami diare tapi masih tidak terlalu parah. Nah, bisa saya anjurkan di rumah untuk membuat oralit dari bahan-bahan yang sangat gampang didapat di rumah yang misal dari dapur. Nah, bahan-bahannya yaitu ada 6 sendok teh gula pasir, yang kedua yaitu setengah sendok teh garam. Nah, yang ketiga 1 liter air minum atau air matang atau air yang sudah dimasak ya adik ya. Nah, jadi cara pembuatannya itu apa saja? Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun atau air dan air sebelum membuat oralit. Jadi apakah adik sudah bisa melakukan cuci tangan dengan benar? Belum. Belum. Jadi saya ajarkan ya. Iya. Yang pertama lakukan seperti ini. Iya. Bisa dilakukan 4 kali atau 6 kali. Sebelum itu cari air keran yang mengalir, terus cari sabun, baru digosok seperti ini. Iya. Terus pada punggung tangan seperti ini selama 4 sampai 6 kali sama, terus sela-sela jari, terus dikunci jari-jarinya dan jempolnya mengusap pada sela-sela jari yang belum terkena sabun tadi. Terus selanjutnya yaitu seperti ini ya, seperti ini diputar jempolnya selama 4 sampai 6 kali juga bisa. Terus ujung-ujung jari ini diputar pada telapak searah dengan jarum jam. Dan yang lagi satu. Setelah itu bilas pada air yang mengalir dan tutup keran. Nah, coba adik ikuti kakak ya cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama seperti ini, sama seperti tadi ya, kita praktekkan bareng-bareng dan keluarga ikut juga ya. Iya. Terus pada punggung tangan, pada sela-sela jari, terus kunci jari seperti ini ya, terus seperti ini. Kedua jempolnya ikut bergerak ya. Terus putar pada jempol seperti ini. Lagi satu. Dan ujung jari diputar searah jarum jam. Langsung bilas. Ya.
Nah, itu cara mencuci tangan dengan benar. Nanti untuk keluarga dan adik silahkan praktekkan untuk mencegah kuman yang masuk ke tubuh adik dan keluarga. Nah, yang kedua, pastikan gelas dan sendok serta wadah yang digunakan untuk membuat oralit benar-benar bersih. Ya. Nah, untuk menjaga kebersihan adik dapat mencucinya kembali. Iya. Nah, terus siapkan larutan dalam wadah bersih steril yang sudah diisi oleh air 1 liter tadi. Terus dengan dicampurkan setengah sendok teh garam dan 6 sendok teh gula. Terus diaduk sampai rata. Nah, setelah itu jadi deh cairan oralit yang tadi. Air yang dipakai air apa, Pak? Nah, tadi kan sudah saya beritahu bahwa air yang dipakai yaitu air minum atau air matang yang sudah dimasak. Jadi apa ada lagi? Yang sedang panas apa yang sudah dingin? Jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu dingin. Takutnya nanti ada efek samping nanti, karena kan kalau terlalu panas nanti nggak bisa nanti dicerna di tubuh ya. Ketika diare boleh saya makan pepaya? Untuk pepaya sangat tidak disarankan ya, karena kan pepaya itu ada kadar seratnya, nanti bisa memperparah diare adik. Berarti untuk sementara tidak boleh ya? Tidak boleh, jadi saya sarankan untuk hindari dulu untuk saat ini. Jadi kalau sudah selesai diare boleh makan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Iya. Ya, baik. Apa ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik. Kalau begitu, sekian dari penyuluhan yang saya berikan tadi, edukasi. Jadi saya harap adik dan keluarga mampu menambah informasi ini dan mampu untuk meningkatkan status kesehatan nanti ya. Kalau sudah sembuh nanti bisa cuci tangan dengan mandiri, nanti bisa tahu makanan dan minuman yang harus dihindari dan yang harus dimakan, yang harus dikonsumsi ya, Dek ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Iya, kalau begitu saya permisi ya. Iya. Nanti ada teman saya yang kesini untuk mengecek kondisi adik lagi ya. Iya, Pak. Kalau begitu saya permisi ya, dia. Saya Iya. permisi ya. Saya mau tidur. Iya, selamat pagi. Ya.